Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang verbal antonim. Kali ini kita memiliki kata cermat. Kira-kira antonimnya apa nih atau lawan katanya? Ada A, teliti, ada B, seksama, ada C, hati-hati, ada D, ceroboh, dan E, hemat. Oke, cermat ini memiliki makna, yaitu bisa penuh minat atau perhatian ya. Penuh minat atau perhatian. Bisa juga teliti, dan juga saksama. Oke, saksama. Oke, jadi jika kita lihat jawaban ya, kalau teliti ini sendiri kan adalah arti dari cermat ya, atau mungkin kalau di soal lain mungkin sinonim ya. Tapi jawabannya bukan teliti. Yang B saksama juga bukan ya, karena itu adalah arti dari cermat sendiri. Yang C juga hati-hati kurang tepat ya. Nah, sedangkan ceroboh ini kan memiliki makna yaitu sembrono. Kemudian tidak cermat. Oke, jadi di sini kita langsung bisa tahu ya jawabannya. Jadi antonim dari cermat itu adalah ceroboh, D. Kalau untuk yang E, hemat, ini jelas kurang tepat ya. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang verbal antonim. Oke, kali ini kita ada kata sopan. Kira-kira antonimnya apa nih? Ada A, tenang, B, pemalu, C, kasar, D, hormat, E, baik. Oke, di sini sopan itu apa sih? Biasanya kita tahu sopan tapi kurang tahu ya artinya apa ya. Jadi sopan itu merupakan sikap hormat. Jadi sikap hormat dan beradab dalam perilaku. Dalam perilaku. Oke, nah biasanya juga santun gitu ya. Dalam tutur kata gitu, santun. Nah, kira-kira lawan katanya apa nih antonimnya? Kalau tenang, kurang tepat ya. Mungkin kalau sinonim masuk, tapi ya kurang tepat. Pemalu juga kurang tepat. Nah, kasar ini nih, bisa jadi kasar karena kasar ini merupakan mm, suatu sifat yang tidak lemah lembut gitu. Kasar itu kan sebenarnya macam-macam ya. Tapi karena di sini bahasnya sopan, jadi kasar di sini biasanya bertingkah suatu tingkah yang tidak lemah lembut gitu. eh Suatu tingkah ya, tingkah tidak lemah lembut. Oke, kalau hormat, hormat juga kurang tepat ya. Kalau hormat itu kan suatu eh kayak attitude gitu. Hormat kepada orang tua. Baik juga kurang tepat ya. Jadi di sini yang paling negatif, yang paling negatif atau mungkin antonim dari sopan yang paling mungkin adalah yang C ya, kasar.
Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang verbal antonim. Kali ini kita punya kata atas. Kira-kira antonim atau lawan katanya apa nih? Ada A, tinggi, B, rendah, C, samping, D, kecil, E, bawah. Oke, di sini atas itu bisa dikatakan tinggi ya. Atas itu tinggi atau berada suatu atau atas itu kan biasanya menunjukkan kata tempat ya, yang posisinya tuh tinggi. Nah, kita kira-kira lawannya apa nih? Nah, kalau tinggi itu kan ya arti dari atau sinonim dari atas sendiri ya, bisa ya. Ini kurang tepat. Rendah juga bisa jadi, tetapi rendah itu artinya kan tidak tinggi ya. Di mana tidak tinggi, kemudian eh, bisa juga dia itu dekat ke bawah gitu. Kan biasanya rendah, rendah sama bawah kan biasanya agak beda ya. Mungkin kalau misalnya yang rendah-rendah banget atau bawah tuh biasanya dasar gitu kan. Itu ada di dasar kolam misalnya, berarti kan bawah banget tuh posisinya. Tapi kurang tepat ya ini rendah ya. Kalau samping, samping ini kan berada di sisi atau di sebelah ya. Jadi kurang tepat. Nah, kecil juga ini kurang tepat ya. Kalau kecil antonimnya ya mungkin sama besar gitu. Nah, bawah nih eh, maka antonimnya besar kemungkinan bawah ya. Antonim dari atas, bawah. Jadi jawabannya yang E. Sebenarnya dari soal juga kita langsung tahu ya jawabannya ya. Tapi saya coba jelasin lumayan lah. Jadi makin tahu arti dari setiap kata-kata gitu. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang verbal antonim. Oke, kali ini kita ada kata agresif. Kira-kira antonim atau lawan katanya apa nih? Ada A, militan, B, brutal, C, halus, D, kasar, E, keras. Oke, di sini agresif itu memiliki makna biasanya itu merupakan tingkah laku ya, tingkah laku yang diarahkan dengan tujuan untuk menyakiti, dengan tujuan menyakiti. Nah, menyakitinya apa? Biasanya makhluk lain ya, kalau agresif tuh makhluk lain. Oke, kira-kira lawan katanya apa nih? Kalau misalnya A, militan, militan tahu nggak artinya apa? Jadi militan ini memiliki makna penuh gairah atau bersemangat gitu. Bergairah, bergairah atau semangat. Eh, semangat. Oke, kalau brutal, wah brutal ini eh kayaknya lebih lebih kejam dari agresif ya. Jadi brutal ini biasanya kejam, kasar gitu. Kasar. Bahkan mungkin biadab ya. Oke, kalau halus, halus ini kan eh kalau dalam suatu sifat atau tingkah laku kan berarti dia lemah lembut ya.
atau tidak arogan gitu biasanya. Tidak arogan. Nah, sedangkan kasar, kasar ini tidak lemah lembut ya. Tidak lemah lembut. Sedangkan keras ini adalah suatu biasanya untuk bentuk di mana tidak mudah berubah. Atau mungkin kayak pendirian atau ya macam-macam ya. Biasanya keras itu tidak mudah berubah. Oke, jadi lawan katanya yang mana nih? Agresif. Kelihatan ya? Lawan kata agresif adalah C halus. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang antonim. Oke, kali ini kita ada kata absolut. Kira-kira antonim atau lawan katanya adalah ada A relatif, B mutlak, C murni, D nyata, E tidak terbatas. Oke, jadi absolut, absolut, absolut ya. Absolut ini memiliki makna yaitu mutlak. Bisa mutlak, bisa eh, tidak diragukan lagi ya. Tidak diragukan lagi atau tidak bisa dibantah. Sorry, tidak bisa dibantah. Oke, jadi kira-kira lawan katanya apa nih? Nah, di sini ada relatif. Relatif maknanya apa sih? Nah, kalau relatif ini adalah tidak mutlak. Tidak mutlak. Atau bisa juga artinya itu apa namanya? Bisa juga suatu hal yang belum memiliki nilai tetap gitu. Nah, berarti di sini jelas ya jawabannya yang A relatif. Nah, gimana kalau misalnya yang B? Yang B itu arti dari absolut sendiri ya. Jadi kurang tepat. Yang C murni juga salah ya. Kalau murni ini memiliki arti tidak tercemar gitu. Sedangkan yang D nyata, nyata ini memiliki makna yaitu kelihatan atau jelas. Jadi kurang tepat ya. Sedangkan yang E ini memiliki arti tidak dapat dibatasi oleh apapun atau tak terbatas ya. Tidak terbatas itu. Jadi jawabannya yang A.